Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. GKMI Anugerah dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Biarlah itu semangat hati kita untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi seperti saat ini. Pada hari ini kita tetap mengikuti ibadah online sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk menyegah penyebaran virus COVID-19. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah kita tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi, dengan mengikuti puji-pujian dan penyembahan. Demikian pula kita fokus ketika kita sedang berdoa atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa. Puji Tuhan, kita semua orang percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Mari bersama-sama kita pujikan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadirat-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Oh Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bersama-sama katakan curahkan.
terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mari bersama-sama kita meyakini bahwasanya pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya kita semua ada di rumah saat ini. Sambil menonton TV, mungkin menonton laptop, kita semua berbakti pagi ini. Saya mengajak kita semua berdiri, kita semangat, kita berolahraga, karena dengan diam di rumah, itulah letak kekuatan kita. Amin. Yuk semua kita berdiri sambil memujikan pujian ini. Karena di dalam iman percaya kita, Yesuslah yang menjadi gunung batu kita. Dia benteng kekuatan kita. Hati kita percaya kepada Dia. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung beronjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sambil tetap bergoyang, berdiri, puji Tuhan, kita berolahraga pagi ini. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati percaya Tuhan, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Saudara, tengah-tengah kondisi kita saat ini, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul tentang kesehatan. Mungkin juga ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, dengan masalah pekerjaan, di mana kita saat ini harus bekerja dari rumah. Ada juga anak-anak kita yang bergumul dengan bagaimana belajar dari rumah. Semua tidak mudah. Tetapi kita tahu, walaupun kita harus kehilangan seseorang atau sesuatu pun, itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Satu hal yang kita ingat, satu-satunya harapan kita ada di dalam Dia. Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Itulah satu-satunya harapan kita. Dia Tuhan yang setia, akan menolong kita sampai kapanpun. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Andalkan satu-satunya Tuhan, percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kami baca, kami renungkan dan akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Jadikan hati kami ya Tuhan menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan yang Tuhan tabur bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 24. Kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai 24. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Melalui bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu menerima kehilangan, memeluk kesetiaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu yang lalu salah seorang rekan saya di SMP cerita tentang kesedihan yang dia alami. Dia mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia di kampung halamannya. Dia sangat sedih karena tidak mungkin baginya untuk pulang kampung. Sedih oleh karena dia tidak mungkin lagi melihat wajah ibunya dan juga menghadiri pengkuburan ibunya. Dia katakan kalaupun dia paksakan pulang, dia akan diisolasi. Sementara dalam waktu yang bersamaan, kehadirannya sangat dibutuhkan anaknya yang masih membutuhkan ASI. Dengan sedih dia berkata, "Oh alah Her, saya ini sudah kehilangan ibu, gak bisa lihat wajah ibu saya yang terakhir kalinya. Sementara saya juga gak bisa ninggalkan anak saya di tempat ini. Aku benar-benar susah." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diceritakan oleh teman saya ini setidaknya mewakili suasana yang dialami kebanyakan orang hari-hari ini.
Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kehilangan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan. Mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan teman-teman. Ada yang kehilangan rasa aman, bahkan mulai kehilangan pengharapan. Banyak orang mengalami kehilangan oleh karena pandemi virus corona yang sekarang ini sedang terjadi. Pandemi ini seperti badai yang maha deras, begitu kuat menghempas dan membuat kita yang ada di dalam hidup ini terampas. Dan yang tersisa hanyalah kehidupan yang harap-harap cemas. Tak mudah bagi kita untuk kita menerima kehilangan ini. Sebagaimana hal ini juga dialami oleh penulis daripada teks firman Tuhan yang kita baca. Ratapan 3 ini merupakan salah satu teks Alkitab yang indah Bapak Ibu. Keindahannya terletak karena bentuknya yang akrostik. Akrostik berarti bahwa setiap ayat dalam teks ini dimulai dengan abjad Ibrani yang urut. Satu huruf Ibrani menempati 3 ayat. Keindahan juga terlihat daripada pilihan kata-kata yang begitu puitis dan menawan. Namun sayangnya Bapak Ibu, keindahan teks ini tidak dibarengi dengan keindahan oleh karena nasib penulisnya yang diyakini adalah Yeremia. Puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah-tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda yang sedang mengalami berbagai-bagai macam kehilangan di dalam kehidupan mereka. Secara pribadi Yeremia merasa kehilangan kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pelayanan yang dia lakukan bertahun-tahun seolah tidak ada hasilnya sama sekali. Bertahun-tahun dia memberitakan kebenaran. Bertahun-tahun dia menyampaikan peringatan ilahi. Tetapi yang ada justru umat tidak mau mendengarkan. Tidak ada respon yang positif dari bangsa Yehuda. Yang ada justru mereka menantang. Yang ada justru mereka menganiaya Yeremia. Sampai akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Bagi bangsa Yehuda, mereka pun juga kehilangan banyak hal Bapak Ibu. Orang-orang Yehuda yang masih tersisa di tanah perjanjian, mereka menghadapi akan kelaparan yang hebat. Ada ribuan orang yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan. Bukan hanya itu saja, mereka kehilangan kota Yerusalem. Mereka kehilangan tanah perjanjian. Dan bait Allah dengan segala kemegahan yang ada di dalamnya, semuanya tinggal menjadi puing-puing. Apa yang selama ini dibanggakan telah hilang. Kegemilangan dan nama besar Yerusalem sudah lenyap. Tanah perjanjian kini menjadi sunyi sepi karena ditinggalkan oleh penduduknya. Musnah sudah semua keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah. Kehilangan demi kehilangan yang mereka alami merupakan penderitaan yang tidak terlukiskan dan tidak terbayangkan sebelumnya. Dunia seakan-akan runtuh di hadapan mereka. Sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia memahami kehilangan yang sedang terjadi. Oleh sebab itu setiap kali dia mengingat keadaan dirinya dan mengingat akan bangsanya, di ayat yang ke-20 dia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-11 dan 29 ayat yang ke-10. Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan bahwa situasi yang akan mereka alami ini akan berlangsung selama 70 tahun. Dan sesudah masa 70 tahun pembuangan ke Babel, Tuhan baru akan memulihkan keadaan umatnya. Namun tetap saja hal ini tidak mengalahkan kekalutannya oleh karena kehilangan yang mereka alami. Situasi hidup Yeremia dan bangsa Yehuda berubah Bapak Ibu.
Apa yang selama ini mereka banggakan, apa yang selama ini mereka harapkan, hilang sudah. Dan yang ada sekarang di hadapan mereka adalah kehidupan yang harus mereka jalani. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan cara pandang yang baru untuk menjalani kehidupan yang ada di hadapan mereka. Kalau di ayatnya yang ke-20, pikiran Yeremia begitu fokus pada persoalan-persoalannya, terfokus pada kehilangan-kehilangan yang mereka alami. Akibatnya ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Namun kini, di ayatnya yang ke-21 Yeremia mengambil sebuah pilihan yang tepat. Kini ia mulai memperhatikan hal-hal yang berkenaan, hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Bukan lagi persoalan-persoalan kehilangannya. Yeremia belajar untuk menerima kehilangan-kehilangan yang terjadi. Dan sekarang dia memandang dan juga memeluk kepada kasih setia Tuhan. Hal real apa yang dilakukan oleh Yeremia? Di ayat yang ke-21 di sana ada kata ku perhatikan. Kata ku perhatikan di sini mengandung arti ku kembalikan. Ungkapan ini menyiratkan bahwa Yeremia selama ini mengisi hatinya dengan persoalan-persoalan di dalam dirinya. Kemalangan-kemalangan bangsa Yehuda. Akibatnya hidupnya dipenuhi dengan kepedihan dan ketidakberdayaan. Dan sekarang dia memutuskan untuk mengisi hatinya dengan kebenaran ilahi. Dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang selama ini mungkin sempat terlupakan. Namun sekarang dia kembalikan lagi ke hatinya. Inilah perubahan cara pandang yang dilakukan oleh Yeremia. Dan tak kala dia melakukannya, maka suasana hatinya pun juga berubah. Kini dia tidak lagi tertekan, ayat yang ke-20b. Karena kehilangan-kehilangan yang terjadi. Tetapi sekarang dia berani untuk berharap. Ayat yang ke-20b. Bahkan dia memiliki pengharapan oleh karena kasih setia Tuhan. Pertanyaannya adalah, kesetiaan-kesetiaan apa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh Yeremia? Yang pertama, kesetiaan yang menjamin bahwa Yeremia dan bangsa Yehuda tidak akan habis. Ayat 22 lebih tepat diterjemahkan, oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Kenyataan bahwa mereka mengalami berbagai macam kehilangan, seperti kehancuran Yerusalem, bait Allah, serta pembuangan mereka ke Babel, ternyata bukanlah situasi yang terburuk di dalam hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa karena keberdosaan mereka, Tuhan bisa saja menghukum, Tuhan bisa saja memutuskan perjanjian, Tuhan bisa saja memusnahkan akan umatnya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah dengan segala kasih setianya tetap menjaga, mengasihi, dan memelihara mereka. Ini kesetiaan Tuhan yang pertama. Kesetiaan Tuhan yang kedua ditunjukkan juga melalui kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup Yeremia dan umatnya. Ayat 22 sampai 23. Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan. 3 kata itu adalah kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Dan semua kata-kata ini merujuk kepada kebaikan Allah. Meskipun di dalam prakteknya dan aspek penekanannya bisa berbeda-beda. Kebaikan Allah inilah yang menjadi modal bagi Yeremia dan bangsa Yehuda untuk menjalani masa-masa pembuangan selama 70 tahun di Babel.
kesadaran akan kebaikan ilahi ini menjadi penghiburan yang teguh, meskipun seolah-olah dunia akan luruh dan runtuh. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan akan mengucilkan umatnya. Pasal 3 ayat 31. Bahkan pada saat dia menguji dan menghajar anak-anaknya, dia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Ayat 32 sampai 33. Inilah bukti kesetiaan Tuhan bagi umatnya. Kebaikannya tidak akan berhenti dalam hidup Yeremia dan umatnya. Bukti kesetiaan Allah yang ketiga adalah tahkala Allah itu menjadi bagian yang terbaik untuk Yeremia. Ayatnya yang ke-24. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberiannya. Dan Tuhan memang berbeda dengan segala berkat dan pemberiannya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri, bukan berkat atau pemberiannya. Sebagian pemberian Tuhan dapat bersifat sementara. Misalnya kesehatan, kekayaan, nama besar, dan keberhasilan. Semuanya itu dapat hilang, bisa jadi karena kecelakaan, karena kejahatan, ataupun juga mungkin karena kesalahan kita sendiri. Namun ada satu hal yang akan tetap terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Pada saat menuliskan ratapan ini, Yeremia memang tidak lagi memiliki berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tanah perjanjian lenyap. Yerusalem rata dengan tanah. Bait Allah tinggal reruntuhan. Dan tahkala semua berkat itu hilang, masih ada bagian terbaik yang dia miliki, yaitu Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita praktekkan bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan kita hari ini? Harus kita akui bahwa kenyataan kehilangan demi kehilangan yang hari ini kita alami dalam masa-masa pandemi ini bukanlah sebuah persoalan yang mudah untuk kita lewati. Namun kiranya kebenaran firman Tuhan yang kembali mengisi hati Yeremia itu juga kembali memenuhi akan hati kita. Hari ini pandemi virus corona mungkin dapat saja menghancurkan sendi-sendi kenyamanan hidup kita. Membuat kita kehilangan banyak hal. Namun jangan pernah lupakan satu hal ini. Bahwa Tuhan sang pemberi kehidupan itu tidak melupakan kita. Dia tidak hilang dari hidup kita. Meyakini akan kebenaran ini akan membuat kita terus belajar untuk menerima kehilangan-kehilangan tersebut sambil kita memandang, sambil kita memeluk kepada Tuhan dan kasih setianya. Yang akan membuat kita dapat mengucap syukur atas kehidupan yang sampai dengan hari ini Tuhan percayakan bagi setiap kita. Saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan sedang ajarkan kita untuk melewati akan pandemi ini, saya yakin Tuhan sedang mengajarkan bahwa dirinya lah yang terbaik yang Bapak Ibu dan saya miliki. Melampaui segala berkat-berkat yang mungkin mulai terampas, yang mungkin mulai terhempas oleh karena situasi saat ini. Oleh sebab itu, mari kita memegang erat kasih setia Tuhan. Dan meyakini kita pun dipegang erat oleh kesetiaan Tuhan. Hari-hari ini saya seringkali memuji Tuhan dengan lagu lawas yang senantiasa menguatkan saya. Yang terambil dari Mazmur 42 yang kembali mengingatkan kita bahwa berbagai macam hal dapat menggelisahkan kita. Berbagai macam hal dapat menekan kita. Tetapi berharap, memandang, memeluk akan kasih setia Tuhan.
selalu memberikan kekuatan dan pengharapan. Lagu ini kira-kira berbunyi demikian Bapak Ibu. Mengapa kau gelisah jiwaku? Mengapa kau tertekan dalam diriku? Mungkinkah karena kabut mencekam, jalan buntu dan gelap menakutkan. Mengapa kau gelisah jiwaku? Mengapa kau tertekan dalam diriku? Bukankah ada Tuhan Allahmu, sumber sukacita dan gembiramu? Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya. Penolongku dan Allahku, aku bersyukur lagi padanya. Berharap pada Allah, aku bersyukur lagi padanya. Penolongku dan Allahku, aku bersyukur lagi padanya. Tenanglah engkau, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah engkau, tenanglah hai jiwaku. Saya berdoa Bapak Ibu, kiranya di dalam masa-masa kita mungkin melewati keadaan ada begitu banyak kehilangan-kehilangan di dalam hidup kita. Tuhan menenangkan jiwa kita. Tuhan menolong kita untuk menerima kehilangan itu. Sekaligus Tuhan memberikan harapan oleh karena kasih setianya tidak pernah hilang bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersama-sama datang di hadapan-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami untuk kami bersama-sama merenungkannya dan mempraktekannya di dalam seluruh kehidupan kami. Agar di tengah-tengah masa yang tidak mudah yang harus kami lewati, kami terus mendapatkan kekuatan, kami terus mendapatkan tuntunan, bahkan kami hidup terus di dalam pengharapan oleh karena kasih setia Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa mengingat untuk jemaat-jemaat kami yang oleh karena usia mereka, oleh karena keadaan-keadaan mereka bergumul, berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Agus, Papa dari Gembala kami, Pendeta Febrian. Kami berdoa mengingat untuk Ibu Dario, kami berdoa untuk pemulihan Ibu Ina. Dan kami juga berdoa bagi Ben-Ben yang juga sedang sakit. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Allah penyembuh, Allah yang akan menyatakan terbaik di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Saat ini kami juga tetap terus berdoa menyerahkan untuk jemaat kami. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka, untuk penghidupan mereka hari lepas hari. Untuk persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin mulai terasa mereka rasakan. Biarlah Tuhan tetap terus memberikan jalan. Tuhan Allah Sang Sumber Pemelihara itu terus memberikan kecukupan demi kecukupan untuk segala kebutuhan yang mereka perlukan hari lepas hari. Saat ini kami juga tetap terus bersama-sama berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini kami melihat ada juga begitu banyak orang yang mulai pulih, mulai sembuh. Kami mengucap syukur, kami percaya semuanya ini asalnya dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyembuhkan. Dan untuk mereka yang masih berjuang di tengah-tengah sakit penyakit oleh karena pandemi virus corona ini Tuhan.
biarlah Engkau Allah yang akan menyatakan kesembuhan. Kami berdoa untuk para medis yang bekerja, berjerih lelah untuk merawat mereka. Ya Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan yang sempurna untuk mereka, agar mereka senantiasa sehat, dalam keadaan prima untuk dapat bersama-sama melayani, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kesembuhan Tuhan bagi mereka yang sedang dirawat. Saat ini kami juga tetap terus berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini, terus berikan hikmat dan kekuatan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan terbaik di dalam upaya untuk memutus mata rantai akan penyebaran virus corona ini. Sekaligus juga didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang berdisiplin untuk terus menjaga jarak dan melakukan hal-hal yang terbaik di dalam upaya pencegahan. Sekaligus pemerintah juga diberikan hikmat untuk dapat meminimalkan dampak ekonomi, dampak sosial berkenaan dengan pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di atas satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan sudah diberitakan. Saatnya kita masuk ke dalam minggu-minggu di depan kita, hari-hari di depan kita, dengan tetap terus percaya, dengan hati yang tenang, tertuju kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa yang memimpin hidup kita, siapa yang membimbing hidup kita. Mari kita katakan, tenanglah kini hatiku, karena Engkau besertaku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang memimpinku, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Mari kita bersama-sama pulang dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Mengucap syukur bahwa banyak jemaat GKMI Anugerah yang sudah mengikuti kebaktian online ini, dan tidak hanya itu, ada orang-orang lain juga yang terlibat dan mengikuti kebaktian online ini. Kami mengucap syukur untuk hal ini karena kita juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar jemaat GKMI Anugerah. Melalui kesempatan ini kami juga informasikan bahwa GKMI Anugerah mengadakan kebaktian persekutuan doa secara online juga setiap hari Sabtu jam 9 dan juga persekutuan Connect melalui wilayah masing-masing. Kami menghimbau agar seluruh jemaat GKMI Anugerah bisa mengikuti setiap acara yang diadakan ini. Kami juga baru saja menerima surat himbauan dari Sinode GKMI yang menghimbau kita untuk tetap mengadakan kebaktian online hingga akhir bulan Mei tahun 2020. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta yang masih menerapkan program PSBB. Kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKMI Anugerah yang setia di dalam memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Karena untuk minggu ini dan bulan Mei kita tetap mengadakan kebaktian online, kami berharap bahwa setiap persembahan, perpuluhan bisa Bapak dan Ibu Saudara transfer langsung ke rekening Yayasan GKMI Anugerah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.